masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian sirah nabawi kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas akan penaklukan yang dilakukan oleh Rasulullah dan pasukan terhadap benteng-benteng Khaybar yang merupakan tempat ataupun markas dalam singkat maupun peperangan yang cukup panjang, dan hasilnya adalah semua benteng-benteng yang ada di Khaybar berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Maka saat itu Ibnu Abdul Hukaim yang merupakan salah seorang pemukah daripada Yahudi Khaybar menawarkan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, di mana ia melihat bahwasanya kalau seandainya ia tidak mengambil inisiatif, bisa jadi semua kaumnya itu akan dieksekusi oleh Rasulullah SAW atau akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Oleh karena itulah Ibnu Abdul Hukaim kemudian mengirimkan utusan, yang utusan ini menyampaikan kepada baginda Nabi untuk mengambil jalur tengah, yaitu menghentikan peperangan, dan ia mengatakan bahwasanya mereka siap menyerahkan semua yang mereka miliki, harta benda, hasil kebun, rumah dan lain sebagainya, dan meninggalkan kawasan Khaybar asal dijamin keselamatannya. Artinya ini pembuktian bahwasanya memang orang-orang Yahudi itu dari dulu sampai sekarang memang pengecut, penakut. Mereka takut mati, dan itu memang dari dulu. Maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan, aku bisa menerima tawaran ini, dan jika aku mendapati kalian berkhianat, maka aku sendiri yang akan mengeksekusi si pelaku. Dan ini kemudian disepakati oleh pemuka Yahudi tersebut. Dan ternyata didapati bahwasanya salah seorang di antara mereka berupaya untuk berkhianat, di mana ia menyembunyikan harta yang ia bawa, yang ia miliki, dengan harapan bahwasanya harta tersebut tidak dirampas oleh kaum muslimin dan bisa digunakan ataupun dibawa pergi dari kawasan Khaybar. Maka ketika diperiksa harta tersebut tidak ada, Rasulullah bertanya kepada orang tersebut yang bernama Kinanah, dan Kinanah ini adalah Kinanah bin Abdul Hukaim, anak daripada orang yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah, yaitu Abdul Hukaim. Nah, Kinanah ini pada saat itu adalah suami daripada Sofia. Maka Rasulullah nyatakan, tunjukkan harta itu di mana kamu sembunyikan, dan jangan sampai kau kena hukuman. Kinanahnya mengatakan, tidak, saya tidak tahu lokasinya di mana, dan tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau sampaikan tersebut. Ngeyel, nggak mau ngaku. Nah, ancaman Rasulullah ini menakuti Yahudi-Yahudi yang lain. Tadi kita sampaikan Yahudi itu takut mati. Mereka takut kalau seandainya Nabi marah, perjanjian itu tidak berlaku dan mereka akan dieksekusi semua. Maka salah seorang daripada penduduk Yahudi tersebut mengatakan, ya Muhammad, aku tahu lokasi tempat penyimpanan yang disembunyikan oleh Kinanah ini. Kata Nabi, di mana? Dia taruh di bawah reruntuhan, dan itu biasanya dia periksa setiap pagi. Jadi ada ada cepu di antara mereka.
Maka Nabi mengirim sahabat dan melihat lokasi tersebut, ternyata memang benar di bawah reruntuhan tersebut ia menyimpan harta-harta yang ditanyakan oleh Rasulullah tersebut. Maka Rasulullah kemudian yang sudah memberikan peringatan dari awal, kemudian mengeksekusi Kinanah ini. Namun penyebabnya bukan karena disebabkan upayanya untuk menyembunyikan harta itu saja, bukan, tapi juga dia penyebab daripada terbunuhnya Mahmud bin Maslamah. Mahmud bin Maslamah ini salah satu daripada pasukan Rasulullah yang saat itu sedang berteduh di bawah benteng Khaybar tersebut karena kecapean duduk di bawah benteng. Tiba-tiba dilempar oleh Kinanah pakai batu dari atas sehingga kena kepalanya dan syahid di tempat. Nah, Nabi kemudian mengkisos Kinanah bin Abil Hukail ini sehingga menjadi pelajaran bagi Yahudi-Yahudi yang lain. Di awal Nabi sudah menginginkan untuk mengusir semua Yahudi dari Khaybar. Akan tetapi Ibnu Hukail ini mengatakan, "Ya Muhammad, jika engkau mau berikan kami kesempatan untuk tetap tinggal di sini." Maksudnya bagaimana? Biarkan kami yang mengelola perkebunan Khaybar ini. Nanti hasilnya terserah engkau mau dibagi berapa. Mau kami dapat 10%, 90% untuk engkau, atau misalnya 50%, yang penting berikan kami kesempatan untuk tetap melanjutkan kehidupan di Khaybar ini. Nah, Nabi merenung. Yang pertama, Khaybar itu terkenal dengan perkebunan yang subur dan memang terkenal dengan kurmanya yang luar biasa pada saat itu. Sementara kaum muslimin sendiri tidak ada yang seahli orang-orang Yahudi Khaybar dalam mengelola lahan tersebut. Sehingga setelah dipertimbangkan, Nabi menyepakati, menyetujui usulan tersebut. Lalu kemudian lahan di Khaybar ini dibagi dua, setengahnya jatah kaum muslimin dan setengahnya jatah orang-orang Yahudi tersebut. Jadi setiap tahun mereka akan mengirim keuntungan, setengah dari keuntungan dan setengahnya lagi menjadi hak mereka. Ini adalah perjanjian yang Rasulullah buat dengan Yahudi-Yahudi Khaybar. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya pada saat itu beberapa kelompok Yahudi Khaybar itu ada yang tetap ngeyel dan menyerang kaum muslimin, sehingga Rasulullah pun menjatuhkan hukuman keras terhadap mereka. Sehingga kemudian Nabi menawar anak-anak dan perempuan mereka serta mengeksekusi sebagian mereka yang memberontak tersebut. Di antara yang tertawan saat itu adalah istri daripada Kinanah yang bernama Sofia. Nah, Sofia ini pada awalnya dia bin Khalifah Al-Kalbi pada saat pembagian rampasan perang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan bagian aku dari rampasan perang ini seorang pembantu wanita." Maka kata Nabi, silakan kau ambil, terserah kamu pilih yang mana, silakan diambil. Dan dia akhirnya kemudian memilih Sofia. Lalu kemudian disampaikan kepada Nabi bahwasanya Sofia ini anak daripada ataupun menantu daripada Ibnu Hukail, orang terpandang, bangsawan. Maka Nabi menghormati Sofia dan mengatakan kepada dia, "Kamu cari selain ini, jangan, karena kedudukannya adalah orang yang mulia." Maka Nabi kemudian mengambil Sofia, lalu kemudian menawarkan kepada Sofia itu Islam. Apakah dia mau masuk Islam atau tidak? Ternyata Sofia ini begitu ditawarin Islam, dia mau masuk ke dalam agama Islam. Dan mahar daripada Rasulullah menawarkan
dirinya untuk menikahi Sofia. Sofia ini mau, dan maharnya adalah kebebasan Sofia dari perbudakan. Maka pada malam harinya Rasulullah melihat ternyata di wajah Sofia itu banyak sekali bekas memar biru-biru seperti bekas tamparan. Maka Nabi bertanya, wahai Sofia, kenapa wajahmu bengkak biru seperti ini? Ada apa? Siapa yang memukulmu? Kata Sofia, ya Rasulullah, pada saat ataupun sebelum kau datang ke Khaybar, aku satu malam bermimpi bahwasanya aku melihat bulan purnama turun dan jatuh ke pangkuanku. Jadi mimpi dia aja. Sofia gak paham maksud daripada mimpi itu apa. Begitu bangun, Sofia ceritalah ke suaminya Kinana yang dieksekusi oleh Nabi. Kata Sofia, tahu-tahu Kinana ini marah dan memukulinya dan mengatakan, apakah engkau menginginkan Muhammad sebagai milikmu? Jadi ternyata orang-orang Yahudi ini ngerti takwil daripada mimpi tersebut, dan yang kasihannya Sofia yang nggak tahu apa-apa dipukulin oleh suaminya, dan itu membekas sampai ketika Rasulullah mendapati wajahnya bengkak-bengkak biru bekas pukulan daripada mantan suaminya Kinana bin Abi Uqail tersebut. Dan ini perilaku yang tentunya di dalam agama kita tidak diperkenankan. Dalam agama kita tidak boleh melakukan pukulan, apalagi sampai pukulan ke wajah. Bahkan perilaku nusyus sekalipun tidak boleh kita memberikan pukulan di tempat-tempat yang membahayakan. Dan pukulan pun ada aturan di dalam syariat, bukan dengan tonjokan, bukan dengan tamparan, bukan dengan tendangan, tapi hanya pukulan seperti dengan pukulan kayu siwak. Dan itu yang diperbolehkan. Kekerasan hanya sampai batas itu saja diperkenankan dalam Islam. Tapi kita lihat kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang memperlakukan istri mereka seperti samsak-samsak tinju. Nah, kemudian pada saat Rasulullah SAW sudah selesai pembagian dan sudah mulai tenang, pada zuhurnya Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba datang Zainab bintul Harith, istri daripada Salam bin Mishkam. Nah, Zainab ini datang dengan membawa daging kambing. Namun sebelumnya daging kambing ini sudah dibaluri racun. Dan dia bertanya kepada sahabat Nabi, kambing ini bagian apa yang paling disukai oleh Muhammad? Dan sahabat, ya racun ini bilang bagian pahanya yang paling disukai oleh Nabi. Maka bagian tersebut dibaluri racun yang sangat kuat sekali dan dihidangkan. Nabi tanpa curiga mengambil daging tersebut dan mengunyahnya. Tiba-tiba Nabi membuang daging tersebut, meludahkan daging tersebut, lalu mengatakan, daging ini berkata kepadaku, ya Rasulullah, jangan makan aku, fa'innani masmum, karena sesungguhnya aku telah diracun. Seberapa kuat racun tersebut, sahabat Nabi yang ikut makan saat itu dan tidak sempat dapat peringatan, makan satu gigit dan ketelan langsung meninggal di tempat. Saking kuatnya racun yang yang disiapkan oleh wanita Yahudi ini. Maka dipanggil sama Nabi, apa yang kau lakukan? Kata Zainab ini, aku ingin menguji, kalau memang kau hanya seorang raja yang kemaruk dengan kekuasaan, maka kau akan mati dengan racun ini. Tapi seandainya engkau memang seorang nabi, maka kamu pasti akan diselamatkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menurut beberapa literatur dikatakan bahwasanya memang Rasulullah berhasil selamat dari pembunuhan menggunakan racun tersebut. Akan tetapi imbas dari racun tersebut itulah yang kemudian menjadi penyebab wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah sebagian orang menyatakan Nabi itu
wafatnya dalam kondisi syahid karena diracun. Imbas daripada racun tersebut membuat Rasulullah sakit-sakitan yang berakhir pada wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berat sekali. Lalu bagaimana dengan Zainab ini? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pada mulanya Rasulullah melepaskan Zainab ini, namun ketika diketahui bahwasanya sahabatnya yang ikut makan bersama dengan beliau itu terbunuh, maka Nabi kemudian mengqisas Zainab ini dengan hukuman pembunuhan. Setelah itu Rasulullah kemudian mulai memutar. Setelah kawasan Khaybar, Nabi mendatangi kawasan Fadak, menaklukkan kawasan tersebut, kemudian kawasan Wadil Qura, kemudian yang terakhir adalah kawasan Taifah. Kawasan ini ada di sekeliling daripada Khaybar dan menjadi lokasi-lokasi tempat orang-orang Yahudi berdomisili. Maka Nabi itu tidak tanggung-tanggung, sekali dibersihkan semuanya. Sehingga setelah Taifah berhasil ditaklukkan, dan di Taifah ini tidak ada perlawanan, karena pada kasus Khaybar, Fadak dan Wadil Qura, mereka mendapati perlawanan yang dilakukan itu tidak ada yang berhasil menghentikan kaum muslimin, sehingga orang-orang yang berasal dari kawasan Taifah, begitu Nabi datang, mereka langsung menyerahkan diri dan membuat perjanjian sebagaimana perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Khaybar, dan Nabi pun menerima perjanjian tersebut. Sehingga kemudian selesai daripada penaklukan ataupun pembersihan lokasi tersebut, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah. Dan pada saat itu juga datang rombongan Ja'far dan Abu Musa al-Ash'ari yang berasal dari Yaman. Kita tahu bahwasanya Ja'far ini mereka diungsikan oleh Nabi ke kawasan Habasyah, sampai kemudian setelah masuknya Najasyi ke dalam Islam, Nabi meminta kepada Ja'far untuk kembali. Lalu bagaimana bisa satu kapal dengan Abu Musa al-Ash'ari? Abu Musa ini dari Yaman. Jadi karena mereka ini tidak punya kendaraan yang cukup, kendaraan darat yang cukup menuju kota Madinah, akhirnya mereka memutuskan untuk naik perahu melewati Laut Merah. Karena minimnya pemahaman tentang pelayaran, nyasar ke Habasyah. Ya, jadi kalau kita lihat di peta, Pak, sekarang Laut Merah kan lagi viral nih, karena Houthi menghadang pasokan logistiknya Israel. Nah, antara Madinah dengan Habasyah atau Ethiopia kita kenal sekarang, itu hadap-hadapan yang memisahkan cuma Laut Merah. Seharusnya mereka mengikuti jalur lewat Aden, kemudian nyampe lah ke Jeddah. Tapi ternyata mereka ini nyasar dan mendaratnya malah di kawasan Ethiopia atau Habasyah, ke Afrika. Seharusnya masih tetap di tepi pantai. Nah, untungnya pada saat itu Ja'far belum berangkat. Maka akhirnya Ja'far ini memutuskan mengajak Abu Musa al-Ash'ari dengan rombongannya untuk berangkat sama-sama ke kota Madinah. Dan selepas kedatangan mereka, Nabi kemudian memberikan kepada rombongan tersebut jatah rampasan dari Khaybar sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, maka berakhirlah penaklukan terhadap Yahudi Khaybar, yang awalnya merupakan tempat di mana markas orang-orang Yahudi menyusun segala taktik licik mereka, menyusun segala upaya-upaya untuk menghancurkan kaum muslimin, namun akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita makin dekat dengan kejadian daripada Fathul Makkah yang akan berlaku
setelah kejadian ini. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi wa iyyakum bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.